write our material and my explanation to your notebook. Awas kau tidak. Get well soon. GWS ya. Jangan sampai kamu tidak tahu arti GWS itu adalah get well soon. Semoga lekas sembuh. Artinya miskin jadi Puryu miskin kamu. Enggak. Puryu, kasihan deh lo. Nah, gitu kan. Nah, jangan sampai kamu tidak tahu arti tujuan daripada memberikan informasi kepada orang lain. So that diikuti dengan kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Sir Arno in English time. Ya, spesial khusus kelas 9 dan hari ini Sir akan mencoba untuk memberikan materi chapter 2, yaitu dengan materinya yaitu Let's Live a Healthy Life, ya. Ini pada chapter 2, ya, kita lihat di situ ada Let's Live a Healthy Life. Nah, apa itu Let's Live a Healthy Life? Ya, maksudnya adalah ayo kita hidup secara sehat, ya. Jadi di musim-musim pandemi seperti ini kita harus mencoba untuk hidup sehat, ya. Rajin-rajin berolahraga dan segala macamnya, ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini pada chapter 2, ya, bagi kamu yang kelas 9, we will learn. Kita akan mempelajari yang pertama, to state the purpose or intention to do something. Menyatakan, ya, tujuan atau niat, ya. Intention itu niat atau tujuan juga hampir tidak beda-beda tipis, ya. To do something, untuk melakukan sesuatu, and dan to agree or disagree with suggestion or an idea. Setuju, to agree itu setuju, or disagree atau tidak setuju with a suggestion, dengan saran atau sebuah ide. Nah, kita lihat sekarang observing and asking question. Nah, kita observasi dulu, ya. Bagaimana kamu bisa melihat sini, ya. Nanti kamu bisa bertanya materi ini di kolom komentar aja, ya. Oke. We will play the roles of the speakers in the pictures. Kita akan bermain peran dengan pembicara yang ada di gambar. Today, hari ini, Dayu is having a diarrhea. Nah, jadi hari ini Dayu diare, bahasa Inggrisnya diare ya. Nah, kena diare nih maksudnya. She's too weak, dia terlalu lemah. So she is staying home. Jadi dia, ya, tetap berada di rumah. After class, setelah kelasnya berakhir, Udin, Lina, Benny, Edo, and Siti visit her home. Jadi mengunjungi daripada rumahnya tadi. Nah, here are what will we do. Inilah apa yang akan kita lakukan. First, we will listen. Kita akan mendengarkan and repeat the conversation, dan mencoba mengulangi percakapannya itu tadi. After the teacher, setelah guru, setelah saya, ya, maksudnya, ya. Nah, the sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Jadi sabar, kalimat demi kalimat. Literasinya dipakai, ya, dibaca, guys. Oke. Dan kemudian, nah, in our group we will play the roles, ya, sendiri-sendiri aja, ya, mungkin masih pandemi kayak gini, ya. Kamu bermain peran to the speakers in the conversation, of the speakers in the conversation, di dalam percakapannya. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita coba untuk menjawab kalimat-kalimat, mengatakan kalimat-kalimat itu dengan lantang, jelas, dan benar, ya. Coba aja, namanya aja belajar, ya. Nah, kita lihat. Nah, ini nih, Dayunya lagi sakit perut nih, lagi diare, ya. Kita lihat di sini. Nah, ini dialognya nih. Antara Siti dan Dayu. Nah, ini Siti, ini Dayu. Kita lihat sekarang. Hi Dayu, have you taken any medicine yet? Hai Dayu, sudahkah kamu minum obat? Yet ini kan belum.
Sudah minum obat belum? Gitu kan, maksudnya seperti itu. Yes, I have. Ya sudah, but it's only half a little. Tapi saya minum tapi ini hanya menolong sedikit. Gitu. Maybe you just have to take some rest. Mungkin kamu harus banyak beristirahat. In order to get well soon. Yang tujuannya agar kamu menjadi lebih segera sembuh. GWS, get well soon. GWS ya. Jangan sampai kamu tidak tahu arti GWS itu adalah get well soon. Semoga lekas sembuh. Jadi kalau misalnya teman kamu sakit, GWS ya. Bla 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 bla. Nah, gitu kan. Jadi GWS itu kepanjangannya, stand for-nya adalah get well soon. Nah, atau segera sembuh. Nah, kita lihat di sini ada in order to get well soon. Agar tujuannya segera sembuh gitu. Nah, ini ada cetak tebal nih. Nanti akan saya jelaskan lebih detail, lebih rinci apa itu sih ada in order to gitu kan. Nah, you're right, kamu benar. In fact, tapi kenyataannya I have been in the toilet many times today. Saya harus pergi ke toilet berkali-kali hari ini. Puri itu bukan mentang-mentang miskin. Artinya miskin jadi Puriu miskin kamu, enggak. Puriu, kasihan deh lo. Ah, gitu kan. You need to drink a lot of water. Kamu harus banyak minum air. So that sehingga you will not get dehydrated. Jadi kamu tidak akan dehidrasi. Ada so that loh di sini. Nah, bagaimana penggunaan so that dan in order to? Bagaimana penggunaannya? Atau misalnya kita menerjemahkan you need to drink a lot of water. So that agar bisa sehingga jadi boleh kan? Nah, this is a good lesson for me. Ini adalah pelajaran yang baik bagiku. I never care about what I eat. Saya tidak pernah peduli apa yang saya makan. Petai hajar mungkin kan. Kemudian boba hajar lagi, belum makan nasi, pokoknya hajar gitu ya. Minum es hajar gitu kan. Mungkin si dayinya tadi. Oke, sekarang right kata Udin. Guys, don't forget to wash your fruits and vegetables. Nah, jangan lupa mencuci buah-buahan dan sayur-sayuran before you eat them. Sebelum kamu memakannya, before you eat them. So, jadi you will not take any germs into your tummy. Jadi kamu tidak akan beberapa banyak germs ini maksudnya kuman, bakteri gitu ya. Anggap aja seperti itu. Jadi you will not take any germ into your tummy, ke dalam perut. Jadi tidak banyak kuman-kuman yang masuk ke dalam perut. Tummy itu perut. Tummy, perut. Ya. Perut. Nah. Yes, boss. You're right. Kamu benar. We should always clean our food well. Kita seharusnya membersihkan makanan kita dengan baik. I should be more careful now. Saya seharusnya lebih berhati-hati sekarang, ya. Jadi musim-musim kayak gini, selain makanan yang harus kita bersihkan, baik buah-buahan sebelum kita konsumsi, gitu kan, kita masak segala macam kan. Dan ada baiknya kita juga harus wash our hands untuk mencuci tangan kita kan, seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Dina bilang, "Dayu, you look very pale." Kamu kelihatan kusam ya. I think you need to see the doctor soon. Menurut saya kamu perlu ke dokter deh segera. In order to get help. Ada in order to lagi ya. Ini in order to, ini in order to lagi. In order to get help. Ya tujuannya untuk mendapatkan pertolongan. Gitu. Don't take their hair lightly. Jangan lama-lama maksudnya di harinya ya.
Nah, no, of course not. Tidak, tentu saja tidak. Actually sebenarnya my mom is on her way from the office to take me to the hospital. Sebenarnya ibu saya masih di jalan dari kantor untuk membawa saya ke rumah sakit. Good, Siti bilang. We will help you to get ready now. Nah, sekarang good. We will help you to get ready now. Maksudnya begini, baik, kami bisa memberikan, ya, bisa menolong kamu. Kami akan menolong kamu jika kamu sudah siap. Maksudnya bisa bantu-bantulah untuk pergi ke rumah sakitnya, ya. Nah, di materi ini ada beberapa kata yang cetak tebal. Ada in order to, ada so that, ada so, ada in order to lagi. Nah, yang kita fokuskan adalah kata yang cetak tebal. Ada in order to dan ada so that. Bagaimana sih penggunaan in order to ataupun so that? Nah, sekarang kita lihat nih. In order to or so that. Kita lihat. Materi yang paling penting adalah unsur kebahasaannya adalah expressing purpose, menunjukkan tujuan, mengungkapkan tujuan. Nah, jangan sampai kamu tidak tahu arti tujuan daripada memberikan informasi kepada orang lain, ya. Nah, ungkapannya conjunction of goals in order to and so that. Conjunction ini kata hubung. Jadi tujuan daripada kata hubung itu adalah in order to and so that. Paham ya? Jadi in order to and so that. Ya, bukan sodetan ya. Sodetan. Salah. Jadi in order to bertujuan untuk, and so that agar, sehingga, ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat. Dalam bahasa Inggris, jenis kalimat terbagi menjadi 3. Pertama, simple sentence, compound sentence, dan complex sentence. Compound sentence atau kalimat majemuk merupakan sebuah tipe kalimat yang terdiri dari 2 atau lebih independent clause. Masing-masing dari independent clause sebenarnya bisa membentuk kalimat sendiri, namun jika 2 atau lebih banyak klausa tunggal digabungkan, maka akan membentuk compound sentence. Kalau dalam bahasa Indonesia ada anak kalimat dan 2 kalimat ya. Mungkin ya, seperti itu. Ya. Nah, beberapa klausa ini dapat dihubungkan dengan koordinat conjunction, conjunction adverb, atau semikolon atau titik koma. Masing-masing conjunction di dalam kalimat memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita mengatakan koordinat conjunction atau conjunction, intinya kamu tahu conjunction itu kata hubung. Ya, itu kata hubung. Kita lihat lagi di sini. Perhatikan kalimat berikut. You just have to take some rest in order to get well soon. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penggunaan in order to. Compound sentence di atas berasal dari 2 klausa bebas. Pertama, you just have to take some rest, sama you get well soon. Kata hubungnya yang mana? Yang ini. In order to. Ya, ini kata hubungnya. In order to. Jadi penggunaan in order to ada satu kalimat diikuti setelah in order to pasti ada kalimat lagi. Pasti ada kata kerja. Sudah in order to, udah to pasti diletakkan dengan kata kerja. Kata kerjanya nggak usah ditambah, ya. Nanti disebut namanya verb infinitive. Nah, inilah yang namanya infinitive tadi, kata kerja. Kata kerjanya yang kata kerja pertama nggak usah tambah-tambah, nggak usah. Misalnya kita ada kata get, di sini get, jangan got. Kata kerja kedua nggak, tapi kemudian getting nggak. Jadi cukup get aja. Cukup dia pakai kata kerja pertama aja, seperti itu. Jadi maksudnya you just have to take some rest. Kamu harus beristirahat in order to, agar get well soon, segera sembuh. Itu kata hubungnya. Oke ya. Demikian pula kalimat berikut. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Kalimat ini terdiri dari 2 klausa, yaitu you need to drink a lot of water dan you will not get dehydrated. Maksudnya begini, kalau penggunaan so that, dia diikuti dengan kalimat lagi. Tapi kalau dengan penggunaan in order to ini,
cukup diikuti dengan kata kerja. Paham ya? Jadi in order to dia pakai kata kerja, diikuti kata kerja. Kalau dia so that dia pakai diikuti dengan kalimat. Kalimatnya lengkap, dia ada you, ada subject, ada will, ya, ada to be dan segala macamnya. Ada kata kerja lagi di sini. Kalau yang tadi in order to kan get-nya langsung nyambung di sini nih. Nah, gitu. Jadi kamu perlu banyak minum air agar you will not get dehydrated. Agar kamu tidak akan apa tuh? Dehidrasi, gitu kan? Nah, kita lihat. Ini penjelasannya nih. Nah, in order to conjunction, kata hubung in order to memiliki makna agar, supaya, untuk. Ingat ya, in order to artinya agar, supaya, untuk. Tuh. Frase ini biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan dengan kata tanya mengapa, why, dan untuk apa, what for, ya. In order to diikuti dengan plus verb one. Jadi frase in order to pasti akan selalu diikuti dengan kata kerja. Seperti yang sudah saya bilang tadi kan. Diikuti dengan kata kerja. Jadi selain diletakkan di tengah, in order to plus verb one juga dapat diletakkan di awal kalimat. Contoh, in order to pass the exam, we should study hard. Supaya lulus ujian, koma. Kan? Kata hubungnya kita pisahkan dengan semikolon koma. Kita harus belajar dengan rajin. Nah, conjunction kata hubung in order ternyata sering dihilangkan dalam sebuah kalimat. Oleh karena itu kalimatnya bisa berubah menjadi to pass the exam, we should study hard. Jadi nggak usah bingung ya. Nggak usah bingung. Jadi cukup itu aja ya. Kadang-kadang dia in ordernya dihilangin gitu kan. Masukin to-nya langsung, nggak jadi masalah. Kadang-kadang kita juga bisa kalau dalam bahasa Indonesia kan kita menyikat-nyikat kata seperti itu kan. Oke. Dari contoh di atas, penghilangan kata hubung in order tidak mengubah makna dari kalimat itu. Misalnya kita lihat kita lihat dari kalimat-kalimat berikut nih. Perhatikan nih. You just have to take some rest in order to get well soon. Kamu harus banyak istirahat agar segera sembuh. Kemudian I think you need to see the doctor soon in order to get help. Sesuai dengan yang ada di dialog tadi kan. Kita ambil beberapa kalimatnya. I think you need menurut saya kamu perlu ke dokter segera agar segera sembuh. Kemudian we can also swim. Kita juga berenang in order to have strong muscles, ya, agar atau supaya otot kita menjadi kuat. Nah, kemudian we should eat well in order not to get sick easily. Kita seharusnya makan dengan baik agar tidak, ada not nih, agar tidak, ada notnya nih, tidak mudah sakit. We should wash the dishes right away after meals. Kita seharusnya mencuci piring segera setelah makan in order not to get harmful bacteria. Supaya tidak mendapat bakteri-bakteri yang berbahaya seperti itu. Kemudian we should not eat enough vegetables, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, and tempe. Jadi kalau tempe bahasa Inggrisnya tetap tempe ya. Kalau tahu baru tofu gitu. To be healthy, kita seharusnya cukup banyak makan sayuran, buah-buahan, beras lagi, nasi, daging, telur, ikan, tahu, dan tempe. To be healthy, agar menjadi sehat. We can jog to have stronger lungs. Kita bisa jog itu bisa jogging atau berolahraga ya. Bisa juga agar mempunyai stronger lungs. Jadi paru-parunya sehat, kuat ya. Nah, swimming is also good to stay in shape.
swimming bisa juga baik untuk, nah bisa juga untuk atau supaya agar untuk stay in shape. Jadi untuk membentuk badan, untuk tubuh kita lebih maco lah kalau yang laki-laki ya. Yang perempuan bisa langsing lah gitu maksudnya gitu. Nah sekarang ini yang so that nih. Kata hubung so that memiliki arti sehingga atau supaya. Nah kata hubung ini bisa digunakan jika kalimat tersebut menyatakan suatu kegiatan yang bisa membuat atau mencegah kegiatan lain setelahnya. Pada umumnya jika kamu ingin menggunakan kata hubung so that, ya seperti itu, kamu perlu menggunakan sebuah modal can, will, may, must. Bisa, akan, boleh, harus. Boleh, mungkin, harus gitu ya. So that plus subject, verb one, will. So that diikuti dengan subjek, ketika dengan kata kerja pertama, kemudian ada kata will. Kata hubung so that bisa digunakan dengan menggunakan verb one dan will plus verb one. Masih ingat perbedaan kata kerja verb one dan verb will plus verb one? Nah, maksudnya begini. Kata kerja verb one digunakan untuk menyatakan kebenaran mutlak, kebiasaan. Kebiasaannya misalnya kita mandi pagi gitu kan. Atau ini mutlaknya, contoh kalimatnya nih, gak usah bingung-bingung. I always carry an umbrella so that I don't get wet. Ini maksudnya bukan get wet ya. I don't get wet. Saya selalu membawa payung sehingga saya tidak kebasahan. Ini tambahkan T aja nanti ya kalau pada saat dicatat ya. Nah, sedangkan kata kerja will verb one dapat digunakan untuk menyatakan apa yang dilakukan di masa depan, future. Contohnya, I'm going shopping this evening. Saya akan berbelanja malam ini so that sehingga besok saya tidak harus pergi berbelanja. Won't itu singkatan daripada so that I won't have to go tomorrow. Won't itu singkatan daripada will not, tidak akan atau tidak akan. Kenapa di sini ada harus? Kenapa? Kenapa harus? Harusnya artinya di have to go nih, have to. Nah itu. Nah inilah. Jadi, nah kita lihat kalimat nih. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. We have to clean our bathtub regularly. Kita seharusnya membersihkan bak mandi secara teratur sedat sehingga atau supaya mosquitoes don't lay their eggs there, tidak bertelur di sana, gitu kan? You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Kamu perlu banyak minum air sehingga you will not get dehydrated, sehingga kamu tidak dehidrasi. Nah, we should not eat too much instant food. Kita seharusnya tidak banyak makan makanan instan, so that supaya we will not get serious disease. Kita tidak akan mendapatkan penyakit yang serius. Guys, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them, so you will not take any germs into your tummy. Guys, jangan lupa mencuci buah-buahan dan sayur-sayuran sebelum kamu makannya, agar ya kamu atau supaya kamu tidak akan mendapatkan kuman-kuman atau bakteri ke dalam perutmu. Nah, jadi asking for a purpose or an intention, jadi menanyakan daripada tujuan tujuan atau niat tadi. Pertama adalah kesimpulannya, pertanyaan yang umumnya diajukan menanyakan tujuan seseorang yang melakukan sesuatu, yaitu dengan menggunakan kata tanya what for. Seperti misalnya, what for do we need to eat various kind dishes of healthy food. Jadi ini pertanyaan-pertanyaannya. What for should we eat various kinds of healthy food? What should we have breakfast for? What do we need to have breakfast for? Seperti itu ya. Nah ini adalah pertanyaannya. Nanti yang ini baru jawabannya.
Misalnya kan, what for? What do we need to eat various kinds of healthy food? Untuk apa kita perlu makan banyak makanan agar kita sehat, makan makanan sehat? Nah, jawabannya adalah ini. We should, misalnya kita lihat di sini. Apa tadi? Yang di sini tadi. Nah, di sini. Nah, ya, we should eat enough vegetable, fruit, and meat agar kita lebih sehat. Itu loh maksudnya. Ini pertanyaannya. Kan gitu kan? Biasanya pertanyaannya. Jadi jawabannya yang ini gitu. Nah, mungkin itu saja informasi yang saya sampaikan. Pada intinya dalam asking purpose, menanyakan tujuan itu ya, menyatakan tujuan itu, expression of intention, tujuan itu adalah yang pertama, kalau kita menggunakan ada dua dalam dialog itu, ada dua, yang intinya ada dua di dalam dialog itu. Yang pertama, dia menggunakan in order to. Jadi in order to itu maksudnya agar, supaya, artinya itu. Sama juga dengan so that, agar, supaya. Tetapi perbedaannya adalah kalau in order to cukup diikuti dengan kata kerja saja. Ya, paham ya? Tapi kalau misalnya so that diikuti dengan kalimat. Gitu. Dia diikuti dengan kalimat. Paham ya? Oke? Maybe that's all for today. Ingat, ada tampilan di layarnya. Nah, di situ di layarnya itu jangan lupa. Don't forget. Ya, write our material and my explanation to your notebook. Awas kalau tidak. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.